Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di pagi hari ini kembali saya menyapa dan menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang hendak saya bagikan pada kita semua terambil di dalam surat Kolose pasal 1 ayat 24 sampai ayat yang ke-29 yang berbunyi demikian. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan, Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama melalui bagian firman Tuhan ini dengan tema berkorban demi Kristus. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang tidak mau menjadi Kristen karena ia melihat saudaranya yang Kristen sering menjamu teman-teman gerejanya dengan makanan yang mewah dan mahal. Dia berpikir jika ia menjadi Kristen, tentunya ia juga akan mengeluarkan banyak uang untuk menjamu makan orang-orang gereja. Ada juga yang tidak mau menjadi Kristen karena melihat dan mendengar bagaimana keadaan orang-orang Kristen. Orang Kristen sering mendapat tekanan dan perlakuan tidak adil di tempat pekerjaan. Banyak juga orang Kristen yang harus sampai mati karena iman dan kepercayaannya kepada Kristus. Seorang yang lain mengatakan bahwa ia tidak mau menjadi Kristen karena orang Kristen banyak sekali acara ibadahnya. Hampir tiap hari harus ke gereja. Belum lagi dalam tiap ibadah pasti harus membawa uang persembahan. Fenomena tersebut menyatakan betapa banyaknya pengorbanan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk menjadi pengikut Kristus. Dalam nas firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tetapi juga untuk menderita. Ketika seseorang memutuskan untuk percaya kepada Kristus, berarti dia siap untuk berkorban dan menderita. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut Dia harus siap pikul salib. Salib bicara tentang pengorbanan dan penderitaan. Pertanyaannya bagi kita di pagi hari ini, bagaimana supaya kita bisa berkorban dengan baik? Ada 3 cara yang menjadi pesan bagi kita pagi hari ini. Pesan Tuhan bagi kita lewat bagian firman Tuhan pagi hari ini adalah yang pertama, kalau kita mau berkorban dengan baik, 1, milikilah sukacita. Itu di ayat yang ke-24. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, kata bersukacita dalam naskah aslinya dipakai kata yang artinya bergirang hati. Paulus mau berkata bahwa dia justru merasa senang hatinya ketika harus berkorban dan menderita. Inilah sukacita yang sejati. Sukacita ini dikerjakan oleh Kristus dan tidak dapat dipengaruhi situasi dan kondisi di sekitar kita.
Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua bahwa segala pengorbanan yang kita lakukan itu harus disertai dengan sukacita. Ketika kita berkorban secara materi, Allah menghendaki kita memberi dengan sukacita. Allah mengasihi orang yang berkorban secara materi atau memberi dengan sukacita. Janganlah memberi dengan terpaksa. Bahkan ketika kita mengorbankan waktu kita untuk datang beribadah, hendaklah kita juga melakukan ibadah itu dengan sukacita. Jadi prinsipnya ketika kita berkorban demi Kristus, lakukanlah semuanya itu dengan sukacita. Pesan Tuhan yang kedua bagi kita pagi hari ini adalah memiliki persepsi yang benar tentang pengorbanan. Itu ayat 25 dan ayat 29. Ada pepatah yang mengatakan bermain air basah, bermain api hangus. Artinya ada akibat yang secara otomatis terjadi dari suatu peristiwa. Banyak hal yang terjadi secara otomatis di dunia ini. Begitu pula dalam kekristenan. Sejak seseorang memutuskan untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, secara otomatis dia menjadi anak Allah yang mewarisi kerajaan surga. Tetapi di satu sisi, secara otomatis dia juga harus siap berkorban. Dalam nats yang kita baca hari ini, kita melihat bahwa Paulus benar-benar sadar akan pengorbanan yang harus ia lakukan. Dia sadar bahwa dirinya adalah pelayan Kristus. Yesus berkata bahwa seseorang murid tidak lebih dari guru dan seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Kalau Yesus yang adalah guru dan tuan kita, dia sudah berkorban dan menderita, maka kita pun juga harus rela berkorban dan menderita. Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita di pagi hari ini supaya kita bisa berkorban dengan baik adalah memiliki pengharapan. Ayat 27. Saudara-saudara terkasih, pada awal paragraf ini Paulus memakai kata sekarang aku. Kata sekarang secara struktur berkaitan dengan paragraf di atasnya ketika ia menjelaskan tentang keutamaan Kristus. Rupanya Paulus ingin mengatakan karena Kristus itu ajaib, besar, dan paling utama dari segala sesuatu. Karena keadaan itu maka dia rela untuk berkorban dan menderita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jika dikaitkan dengan ayat 27 sangat jelas bahwa Paulus punya keyakinan bahwa Kristus itu beserta dia. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Pengharapan seperti inilah yang membuat dia bisa berkorban dan menderita ketika hidup di dunia. Saudara-saudara kekasih, Paulus pernah menggambarkan penderitaan yang ia alami seperti sakit bersalin. Galatia 4 ayat 19. Sakit bersalin itu memang sakit sekali, tapi seorang ibu tetap mau berjuang dalam sakitnya karena melihat masa depan. Ada pengharapan bahwa seorang anak akan dilahirkannya, dan pengharapan inilah yang membuat seorang ibu untuk terus berjuang meskipun harus mengalami kesakitan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Yesus Kristus, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Karena sebelum kita bekerja, beraktivitas, kembali kita boleh mendengarkan pesan Tuhan bagi kita semua. Mari, kalau Tuhan rela berkorban, Tuhan rela memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Tidak ada sesuatu pun yang berat bagi kita untuk kita korbankan kepada Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu berkorban bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita jalani seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini dengan tetap bersuka cita, dengan tetap bersemangat, yakin, punya pengharapan bahwa bersama dengan Tuhan kita akan mengalami kemenangan-kemenangan sepanjang hari ini. Dan biarlah nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan melalui seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam.